membuat topik diskusi pada Flipgrid. Untuk membuat topik ini kita buka menu discussion. Kemudian di sini akan terlihat topik-topik diskusi yang sudah dibuat. Oke. Untuk membuat topik baru, kita klik add topic. Ini. Untuk membuat topik baru, pertama yang harus kita isikan adalah title atau judul dari topik kita. Misalkan di sini adalah belajar Flipgrid. Nah, kemudian prompt ini adalah bisa berupa pengantar diskusi atau penjelasan atau perintah-perintah atau tugas-tugas atau lampiran-lampiran yang kita sertakan selama proses siswa belajar melalui Flipgrid. Oke, di sini kita dapat memberikan instruksi, misalkan untuk silakan saudara kemukakan identitas sendiri, misalnya rekam video maksimal 2 menit misalkan. Ini sebagai prompt-nya atau pengantarnya. Nah, di sini untuk prompt ini maksimal 1000 karakter. Setelah membuat prompt, kemudian di sini kita akan diminta untuk membatasi berapa maksimal video yang dapat dibuat oleh siswa. Di sini ada 2 menit, berarti kita pilih di sini 2 minutes. Oke. Kemudian closed captionnya kita bahasa Inggris. Nah, kemudian di sini ada video moderation. Nah, video moderation ini kita coba klik. Nah, maka di sini video yang dikirim oleh siswa kepada kita ini akan aktif kalau sudah diaktifasi oleh kita, sudah diterima oleh kita. Nah, untuk supaya kita dapat mengontrol mana video yang sudah masuk atau belum, sebaiknya, atau video yang baru atau bukan, sebaiknya kita aktifkan ini video moderation. Nah, kemudian di sini media ini adalah untuk sebagai tampilan. Pada saat kita mengaktifkan Flipgrid ini, kita dapat menambahkan tampilan lainnya. Kita dapat merekam video, atau kita dapat mengambil dari menguploadnya, atau mengambil dari YouTube dan lain-lainnya. Kita sementara tidak mengaktifkan dulu ini. Nah, kemudian bagaimana kontrol kita bagi siswa untuk dapat mengaksesnya? Di sini ada 2 kelompok cara kita untuk mengontrol siswa untuk dapat mengakses, yaitu ada yang private dan ada yang public. Oke. Untuk membatasi siswa dan memastikan tingkat keamanan dari Flipgrid kita, sebaiknya private. Nah, untuk private ini ada 2 cara. Pertama dengan student email dan student username. Oke. Untuk student email ini kita dapat memilih akun-akun mana saja yang boleh masuk. Misalkan di sini adalah kalau kita dapat memilih akun-akun siswa yang mempunyai emailnya itu adalah @guruinovatif.com, atau misalkan kita dapat memilih @smpitnj.ac.id misalkan. Kemudian kita dapat menambahkan password juga. Nah, di sini atau kita dapat dengan menggunakan private-nya itu dengan username. Nah, ketika menggunakan username ini, maka kita harus memasukkan dulu siswa-siswa yang dapat mengakses Flipgrid ini. Oke. Nah, di sini yang harus kita siapkan adalah first name, last name, dan username. Ini kalau satu-satu. Tetapi kita pun dapat mengupload, dapat mengupload username siswa dengan cara menyiapkan dulu filenya. Ini template-nya. Kemudian nanti diupload di sini. Nah, kemudian
untuk bagaimana cara kita mengupload template, data username siswa nanti akan dibahas pada video berikutnya. Nah, kemudian kita pun dapat mengatur, memberikan more option, pengaturan lebih lanjut. Kita klik ini. Nah, di sini kita dapat menambahkan topic attachment. Kemudian topik statusnya di sini. Di sini posisinya aktif. Kemudian schedule dates ini adalah waktu dari kapan mulai bisa siswa mengakses Flipgrid. Bisa klik ini. Nah, misalkan dari mulai sekarang, 13 September, mulai 13 September berarti besok, hari ini ya, siswa dapat mengakses. Kemudian sampai kapan? Nah, di sini, klik ini, sampai kapan siswa dapat mengakses? Misalkan siswa dapat mengakses Flipgrid ini itu sampai tanggal 18 September misalkan. Nah, terlihat bahwa Flipgrid ini sudah dijadwalkan dari tanggal 13 sampai 19 September. Kemudian kita dapat mengatur topik features-nya, yaitu di sini topik followers. Kita bisa aktifkan topik followers-nya. Kemudian download and share, di mana di sini siswa dapat mendownload dan men-share setelah mereka membuat video. Nah, kemudian video feature-nya. Di sini ada video and selfie style. Nanti ini akan kita bahas kemudian. Ada video comment, ada view count, ada view editing dan lain-lainnya. Kita aktifkan yang likes ini, jadi siswa diberi akses untuk dapat memberikan like kepada video siswa yang lainnya. Nah, yang paling terakhir yang dapat kita berikan pengaturan di sini adalah feedback. Ada basic feedback, di mana di sini feedback ini akan diberikan oleh siswa ataupun oleh guru, terhadap Flipgrid yang sudah diberikan. Kemudian di sini ada custom feedback. Nah, custom feedback ini digunakan untuk sebagai penugasan. Nah, untuk mengatur feedback ini, guru dapat membuat kriterianya. Nah, di sini misalkan kita tentukan apa kriterianya. Misalkan kriteria tugas perkenalan. Kemudian di sini berikan deskripsi. Silahkan jelaskan diri Anda dengan jelas. Nah, yang paling menarik adalah ini. Di sini ada fasilitas bagi guru untuk menilai. Nah, misalkan di sini tentukan berapa skor minimal dan skor maksimalnya. Di sini ditentukan 0, kita dapat merubahnya. Di sini dengan cara ini. Atau kita juga dapat merubah maksimalnya. Itulah cara kita untuk membuat custom feedback. Kita klik. Nah, jika ini semua sudah selesai diatur, maka kemudian kita klik create topic. Berarti kita sudah selesai membuat topik pada Flipgrid. Di sini ada there was an issue saving the topic. Belajar menggunakan Flipgrid. Ada yang belum diatur di sini. ini ada yang ini, kita coba masukkan dulu. Misalkan di sini di username-nya siswa 2A absen 1. Misalkan last name-nya adalah 1. Pertanyaannya siswa 2A di sini adalah absen 1 bisa. Oke, username-nya adalah siswa 2A 1 misalnya. Sudah masuk di sini. Ini sebagai contoh saja. Kemudian berikutnya adalah create topik. Nah, ini sedang proses membuat topik. Nah, maka
Maka setelah proses membuat topik selesai, maka akan tampil link yang bisa kita bagikan. Oke, di sini ada link ini bisa dibagikan melalui QR code, melalui embed code, atau bisa di-share melalui Microsoft Teams, atau bisa melalui Google Classroom dan lainnya. Nah, kita kepada siswa jika tidak menggunakannya ini, maka tinggal kita copy saja ini dan kita bagikan ke anak. Oke. Nah, dalam ini kita dapat melihat bahwa anak dapat masuk ke dalam Flipgrid kita dengan membuka flipgrid.com, kemudian masukkan ini, kode ini sebagai kode untuk masuknya. Itulah cara kita untuk membuat topik pada Flipgrid. Nah, jika kita akan melakukan perubahan, maka tinggal klik ini, klik add topic, kemudian lakukan perubahan seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kalau sudah, kita update topik. Kita kembali ke discussion. Nah, di sini sudah terlihat ada topik baru, yaitu belajar menggunakan Flipgrid. Nah, jika akan share, maka di sini tinggal klik share ini, maka muncul ini. Oke, di sini statusnya masih schedule karena siswa baru bisa mengakses Flipgrid ini adalah mulai tanggal 13 September. Oke, itulah cara kita untuk membuat topik diskusi pada Flipgrid.